menyampaikan hasil wawancara kami dengan materi UMKM dan koperasi. Jadi di sini kami mengambil materi tentang UMKM. Sebelum kami menjelaskan tentang materi ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nisi dengan NIM 3212413 dan teman saya Carlos Uwa dengan NIM 321240664. Jadi tujuan dari video presentasi ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Mari simak video yang kami ambil UMKM sebagai laporan hasil wawancara. Halo, perkenalkan, nama saya Tarisa Nisi dengan NIM 3212413. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama profil UMKM, yang kedua hasil wawancara terkait fungsi manajemen, yang ketiga hasil wawancara terkait pengelolaan usaha, yang keempat hasil wawancara terkait peran pemerintah. Yang pertama profil UMKM. Usaha Rumah Makan Cita Rasa milik Bapak Dani mulai dirintis sejak tahun 1999 dan mulai berdiri atau menetap di Kota Kupang pada tahun 2010. Usaha ini bergerak di bidang kuliner dan dibangun dengan modal sendiri serta pinjaman dari bank. Usaha Rumah Makan Cita Rasa termasuk dalam subkategori mikro sebab hanya memiliki satu orang karyawan yang bekerja. Yang kedua, hasil wawancara terkait fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Perencanaan dilakukan berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar, diskusi keluarga, dan pertimbangan modal yang tersedia. Yang kedua, organizing. Tidak hanya ada pembagian tugas spesifik, pemilik merangkap sebagai pengelola keuangan dan pengawasan operasional. Yang ketiga, accounting, yaitu pemilik memberikan arahan berdasarkan SOP dan memberikan peringatan jika karyawan melanggar aturan. Yang keempat, controlling, yaitu pemilik mengawasi langsung kualitas makanan, pelayanan, serta dan kinerja karyawan serta melakukan evaluasi menu secara rutin. Yang ketiga, hasil wawancara terkait pengelolaan usaha. Yang pertama, menu unggulan berupa gulai, lalapan, dan kuah asam dievaluasi secara konsisten untuk menjaga kualitas cita rasa. Yang kedua, strategi bertahan, yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan meski keuntungan tipis agar loyalitas pelanggan tetap terjaga. Yang ketiga, promosi masih terbatas dari mulut ke mulut. Pemilik berencana memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran digital. Yang keempat, kendala utama yaitu kenaikan harga bahan baku yang tidak diimbangi kenaikan omset dan ketatnya persaingan usaha kuliner. Yang keempat, hasil wawancara terkait peran pemerintah. Yang pertama, pemilik mengharapkan keringanan pajak agar beban operasional usaha dapat berkurang dan keberlangsungan usaha terjaga. Yang kedua, stabilitas harga sembako dinilai sangat penting mengingat biaya bahan baku yang terus meningkat dan menekan margin usaha. Yang ketiga, kemudahan perizinan usaha diharapkan agar proses legalitas tidak menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Yang keempat, pemilik membutuhkan akses pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal usaha dari pemerintah daerah. Sekian dan terima kasih. Baik, berdasarkan seluruh hasil wawancara yang kami lakukan, kami kemudian menyusun analisis SWOT untuk memetakan kondisi usaha Rumah Makan Cita Rasa ini secara lebih menyeluruh. Kita lihat dari sisi strength ataupun kekuatan. Di sini kita melihat bahwa usaha ini memiliki fondasi yang cukup kuat. Dilihat dari pengalaman berdiri selama lebih dari 15 tahun sejak tahun 2010, memberi gambaran bahwa pemilik memiliki pemahaman yang mendalam tentang selera pasar lokal.
ada menu khasnya yaitu gulai, lalapan, dan kuah asam menjadi daya tarik tersendiri dari usaha tersebut. Kemudian dari sisi harga yang terjangkau memperkuat posisi di segmen menengah ke bawah, serta komitmen pemilik terhadap kualitas, serta rasa kebersihan menjadi nilai yang lebih yang dirasakan langsung oleh para pelanggan setianya. Kemudian kita lihat dari sisi kelemahan atau weakness, kami melihat bahwa yang paling mencolok itu di bagian keterbatasan SDM, dengan memiliki hanya satu karyawan dan memiliki tingkat turnover yang tinggi, tingkat pergantian yang cukup tinggi. Di sisi lain juga ada ketidakstrukturan kerja yang jelas sehingga membuat operasionalnya bergantung kepada pemilik. Pemilik juga sendiri mengakui bahwa belum ada keunggulan yang benar-benar membedakan usahanya dari rumah makan lainnya, dan perencanaan bisnis masih sepenuhnya berbasis intuisi serta pengalaman. Kemudian dari sisi oportunis atau peluang yang bisa dilihat bahwa peluang terbesar yang belum dimanfaatkan yakni promosi di platform digital, seperti mendaftar di aplikasi GoFood atau GrabFood ataupun aktif di medsos, serta belum memanfaatkan pemanfaatan program pemerintah seperti KUR dan juga pelatihan UMKM. Target pemilik untuk membuka cabang juga merupakan sinyal positif bahwa adanya ambisi untuk ekspansi dan bertumbuh. Kemudian dari segi ancaman atau threats, yaitu persaingan dari sesama pelaku kuliner. Persaingan yang semakin ketat dan juga ditambah dengan adanya permainan harga dari kompetitor yang mampu menggerus pelanggan. Kemudian dilihat juga ancaman dari perubahan selera konsumen, khususnya pada generasi muda yang semakin tertarik pada makanan kekinian dan juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi. Belum lagi tekanan dari kenaikan harga bahan baku serta regulasi yang dirasakan memberatkan pelaku usaha ini. Kemudian kita masuk ke analisis kami sebagai mahasiswa. Kami telah mengamati, mewawancarai, dan mencermati seluruh usaha ini, sehingga kami sebagai mahasiswa memiliki beberapa catatan analitis yang perlu disampaikan. Yang pertama dan paling menarik bagi kami adalah tentang kejujuran pemilik yang mengakui bahwa usahanya tidak memiliki keunggulan spesifik. Bagi kami ini adalah temuan yang cukup signifikan karena di dalam dunia bisnis kuliner yang kompetitif, diferensiasi adalah kunci. Padahal kalau kita perhatikan, menu gulai, lalapan, kuah asam yang khas sesungguhnya memiliki potensi besar untuk dijadikan identitas dan daya tarik utama. Ya ini perlu untuk dikomunikasikan ataupun dipromosikan dengan jauh lebih baik. Terus yang kedua itu terkait dengan adanya paradoks antara ambisi dan kapasitas. Di satu sisi, pemilik menargetkan pembukaan cabang dalam 1 hingga 3 tahun ke depan. Namun di sisi lain, bahkan mempertahankan satu karyawan pun masih menjadi tantangan yang serius. Menurut analisis kami, target ekspansi ini akan sulit terwujud apabila manajemen SDM dan sistem operasional internalnya tidak mampu diperkuat terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah terkait dengan perencanaan yang masih informal. Setelah 15 tahun beroperasi, harusnya usaha ini harus mulai bergeser dari perencanaan berbasis intuisi menuju perencanaan yang lebih terstruktur, minimal dalam bentuk pencatatan keuangan yang rapi dan rencana usaha sederhana.
Terus yang keempat terkait dengan peluang digital yang masih diabaikan. Kami merasa sayang bahwa kalau usaha ini dibiarkan tanpa adanya promosi digital, karena sekarang lagi masif banyak pelaku-pelaku usaha mikro, menengah, kecil menengah yang memanfaatkan platform digital seperti YouTube, TikTok ataupun Instagram. Promosi melalui media sosial dan pesan antar makanan adalah strategi yang paling efisien dan murah untuk menjangkau para pelanggan baru, dan kami melihat bahwa hal ini belum dimanfaatkan sama sekali. Kemudian terkait dengan rekomendasi pengembangan UMKM, kami telah menganalisis usaha ini, dan kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang kami harap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan rumah makan cita rasa ke depannya. Pertama, ada di bagian manajemen, di bidang manajemen, itu adalah langkah dasar yang perlu dilakukan. Langkahnya yaitu menyusun SOP kerja secara tertulis meskipun sederhana, menetapkan pembagian tugas yang jelas antara pemilik dan karyawan, serta memperbaiki proses rekrutmen dan retensi karyawan. Sebelum membuka cabang baru, fondasi operasional internal haruslah diperkuat terlebih dahulu. Kemudian di bidang keuangan, di bagian keuangan, kami menyarankan kepada pemilik untuk mulai menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital, misal seperti buku kas atau buku warung yang tersedia secara gratis di Play Store. Selain itu, ada program kredit usaha rakyat atau KUR yang ditawarkan oleh bank pemerintah dengan bunga rendah. Itu menjadi alternatif modal yang lebih menguntungkan dibandingkan meminjam pinjaman di bank, meminjam di bank konvensional. Terus di bidang pemasaran, kami melihat bahwa prioritas jangka pendek yang bisa langsung dieksekusi adalah membuat akun media sosial dan mendaftarkan usaha tersebut ke platform GoFood ataupun GrabFood. Selain itu, menu gulai lalapan dan kuah asam perlu dikembangkan sebagai signature dish yang menjadi identitas kuat rumah makan cita rasa, sehingga ada alasan yang jelas mengapa pelanggan harus memilih rumah makan ini dibandingkan yang lain, menjadi pembeda dari rumah makan yang lain. Kemudian di bagian kelembagaan, kami menyarankan agar pemilik segera mengurus nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS yang kini prosesnya sudah lebih mudah dan bisa dilakukan secara online. Dengan legalitas yang lengkap, akses ke berbagai program dukungan pemerintah dan perbankan akan jauh lebih terbuka. Baik, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil laporan kami. Rumah makan cita rasa ini adalah potret dari jutaan UMKM di Indonesia, terkhusus di Kota Kupang, yang sebuah usaha yang dibangun dari niat sederhana dan dijalankan dengan kerja keras dan bertahan selama lebih dari 15 tahun melalui pengalaman, dedikasi, dan juga kedekatan terhadap pelanggan. Kekuatan utama usaha ini terletak pada menu yang khas, komitmen terhadap kualitas produknya, harga yang bersahabat, dan juga loyalitas pelanggan yang sudah terbentuk sejak lama. Namun, untuk bisa tumbuh dan berdaya saing di tengah perubahan zaman, usaha ini membutuhkan penguatan dari sisi manajemen SDM, perencanaan bisnis yang lebih formal, dan pemanfaatan teknologi digital yang selama ini belum sempat tersentuh. Kami optimis bahwa dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga, pemerintah, maupun ekosistem UMKM rumah makan cita rasa,
rumah makan ini memiliki potensi yang nyata untuk berkembang dan menjadi usaha kuliner yang lebih kuat dan berdaya saing di dalam regional Kota Kupang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih.